Ibu-ibu masih semangat ya semuanya? Semangat. Ya, dalam sesi LBS kali ini, pertemuan kali ini ada pembahasan nanti pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Tadi sudah belajar tentang disabilitas berat ya, udah tahu ya disabilitas itu apa, disabilitas berat itu seperti apa. Nah, jika di antara keluarga ibu-ibu semua ada yang ibaratnya ada salah satu anggota keluarganya mengalami disabilitas berat, maka tugas para anggota keluarga yang ada di rumah tersebut adalah tetap memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas tetap mendapatkan hak-haknya. Ibunya, sampai sini bisa dipahami ya. Tentang hak-hak hak-hak penyandang disabilitas itu ya hampir sama dengan orang-orang normal pada umumnya ya. Di sini akan saya bacakan beberapa hak-hak penyandang disabilitas yang nantinya bisa ibu-ibu gunakan atau ketika melihat orang disabilitas itu jangan sampai gimana sih, apa sih haknya seperti apa kayak gitu ya. Nah, disimak, bila perlu dicatat nanti bahwa di sini ada hak penyandang disabilitas. Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup jelas ya? Hak hidup artinya meskipun mengalami kekurangan tetap mendapatkan hak hidup. Yang kedua, bebas dari stigma. Artinya kalau orang normal pada umumnya lihat orang penyandang disabilitas kan agak gimana gitu ya. Nah itu nggak boleh, itu stigma itu harus disingkirkan. Yang selanjutnya adalah hak privasi, artinya tetap mendapatkan privasi apa ya Bu ya? Ada yang tahu? Bu Endah mungkin tahu privasi artinya apa? Apa ya? Privasi berarti rahasia ya. Selanjutnya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum. Jelas Bu, di sini maksudnya keadilan dan perlindungan hukum Bu Rasman? Belum ya, saya jelaskan. Artinya meskipun mengalami disabilitas berat, orang yang mengalami disabilitas berat itu tetap mendapatkan perlindungan hukum. Ada undang-undangnya yang mengatur. Nah, makanya nanti ketika ada sesuatu kasus bahwa menyangkut disabilitas berat itu ada perlindungan hukumnya. Yang selanjutnya adalah hak pendidikan. Tetap mendapatkan hak pendidikan walaupun mengalami penyandang disabilitas tetap harus mendapatkan pendidikan ya, hak pendidikan. Tentunya sekolahnya pun sekolah khusus, tidak bisa dimasukkan ke sekolah-sekolah yang pada umumnya ya. Betul sekali. Di desa Ibu di sini ada nggak sekolahnya? Bu ini gimana? Sekolah buat anak-anak yang disabil? Nggak ada ya, adanya di Pucung, di sana. Nanti bisalah disekolahkan ke sana. Kemudian hak mendapatkan pekerjaan. Ada nggak di sini? Ya, kenapa kok tetap mendapatkan hak pekerjaan? Ya, seperti yang diketahui bahwa anak-anak penyandang disabilitas atau orang penyandang disabilitas tetap pasti mereka mempunyai kemampuan khusus, entah itu di bidang IT atau di bidang apa ya, nanti misalnya bisa dipekerjakan untuk contoh saja dia ahli IT, nanti bisa dipekerjakan di suatu perusahaan untuk mengurus administrasi internetnya, IT-nya gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ya Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya hak untuk mendapatkan kesehatan. Di sini jelas ya, pasti harus itu karena disabilitas yang namanya kesehatan tetap nomor satu. Yang kemudian hak berpolitik. Hak berpolitik tahu Bu? Bu Muas? Boleh ikut kampanye ikutan politik gitu mungkin ya. Kampanye kayak gitu. Iya, Nah,
Dikasih ngantuk tuh. Enggak. Intinya bahwa penyandang disabilitas tetap mempunyai hak pilih ketika ada pemilihan, baik itu pemilihan presiden, dewan ataupun bupati dan sebagainya ya. Ya. Yang selanjutnya nanti ibu-ibu ada tayangan di sini, mungkin saya jelaskan panjang lebar, bukannya tambah mudeng malah tambah ruwet ya. Nanti di sini ada tayangan bisa disimak oleh ibu-ibu, terus nanti juga akan ada kegiatan diskusi dibagi beberapa kelompok untuk membahas tentang video yang akan saya tayangkan. Disimak ya Bu ya videonya. Ya, Pak. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jembrana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jembrana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Videonya ibu-ibu sudah bagus ya. Jadi fresh lagi. Enggak. Aduh, ibu belum sarapan dia ya. Nah, nanti ini ada dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya Bu Raswan, kelompoknya Bu Tunti, kelompoknya Bu Muas, nanti kelompoknya Bu Bekam, ya, kelompoknya Bu Bekam. Nanti didiskusikan tayangannya tadi, kemudian nanti saya tunjuk perwakilan untuk menyampaikan apa yang tadi sudah Ibu lihat tentang penyandang disabilitas. Silakan ya Bu ya, nanti dirembuk dengan kelompoknya, kira-kira bahasan seperti apa, terus nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Siap ya Bu ya? Siap. Monggo segera berdiskusi.